Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Juru Bicara. Ya pemirsa, tak terasa hitungan hari kita akan melaksanakan KTT ke-43 ASEAN di Indonesia. Dan tentunya kali ini pemerintah terus berpacu mempersiapkan berbagai fasilitas dan juga kemudahan untuk jurnalis dalam hal ini pemirsa untuk bisa membuat berita yang tentunya bisa menginformasikan pada masyarakat terkait dengan pelaksanaan KTT ASEAN kali ini. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh bagaimana pemerintah dalam hal ini mempersiapkan segala fasilitas untuk teman-teman jurnalis dan juga bagaimana nantinya pada pelaksanaan KTT ASEAN ini harus lalu lintas dan lainnya, kita akan bahas dalam program Juru Bicara kali ini. Saya sudah bersama langsung dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, sehat Pak? Sehat, Mona. Baik. Ini Pak Dirjen, benar-benar hitungan hari lagi kita akan masuk ya, pada puncak sekali. KTT ASEAN ya Pak. Yang ingin kita bahas kali ini Pak Dirjen mengenai persiapan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam memberikan pelayanan kepada jurnalis nanti yang akan meliput pelaksanaan KTT ASEAN 2023 ini seperti apa Pak Dirjen? Iya, kita memang dalam setiap penyelenggaraan event internasional seperti KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, kemudian KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, dan sebelumnya KTT G20 di Bali tahun lalu, kita senantiasa memfasilitasi media, wartawan, jurnalis, baik dalam maupun luar negeri, dalam meliput perhelatan internasional tersebut, termasuk di KTT ke-43 ASEAN. Ya, kita misalnya menyiapkan dari mulai registrasi media, kemudian juga kita siapkan akreditasinya, kita siapkan badge-nya atau ID-nya bersama-sama dengan Setnek, bahkan kita siapkan shuttle, bus ataupun mobil untuk mempermudah para wartawan berpindah dari satu liputan ke liputan lain, dari media center ke tempat peliputan lain, dan juga kita menyiapkan media center dengan segala fasilitas pendukungnya. Intinya kita ingin memudahkan dan menyamankan teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, teman-teman media dalam meliput kegiatan KTT ke-43 ASEAN. Kita ingin bagaimana teman-teman media bisa membuat berita, bisa mengirimkannya secara cepat ke media masing-masing, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, kita memproyeksikan ya 2000-an wartawan yang akan meliput KTT. Karena itu fasilitas yang kita siapkan juga disesuaikan dengan besarnya atau banyaknya jurnalis dan media yang meliput. Oke, sekilas pemirsa dari yang Pak Dirjen sampaikan tadi, kita mengetahui bahwa di sini pemerintah benar-benar mempersiapkan ya Pak ya untuk teman-teman jurnalis agar bisa memberikan informasi yang baik. Dan tadi Bapak menyampaikan bahwa untuk media center itu kita punya kapasitas 2000 teman-teman jurnalis gitu. Sejauh ini sudah berapa persen Pak Dirjen untuk persiapannya, dan ditambah fasilitasnya apa lagi? Iya, jadi persiapannya kita harus selesai media center itu, infrastrukturnya dan segala fasilitasnya tanggal 31 malam. Tanggal 31 malam itu artinya kurang lebih 3 hari lagi. Kenapa tanggal 31 malam? Karena memang ya harus siap H-2 sebelum pembukaan atau dibukanya atau beroperasinya media center. Media center ini beroperasi tanggal 2 sampai tanggal 8. Jadi kita usahakan ya H-1 lebih ya begitu. Selain itu memang ya Presiden dan para pejabat negara termasuk para menteri ini kan akan meninjau kesiapan penyelenggaraan KTT ASEAN pada tanggal 1. Segala persiapannya, misalnya dari tempat summitnya, kemudian tempat retreat, tempat pertemuan bilateral antar kepala negara, kemudian bandara, taman mini, tempat spouse program atau tempat program-program ibu negara, ya itu semua kita siapkan, termasuk media center. Ya, jadi memang
tanggal 31 malam semuanya itu Mau tidak mau harus selesai gitu Pak ya? selesai. Ya harus selesai, dan ya sekarang saya kira sudah 70-an% ya sudah siap. Jadi 3 hari ini kita bisa rampungkan 30%-nya lagi begitu. Baik, sudah sejauh itu persiapannya Ya. dan di media sosial. Ya fasilitasnya tadi Nah, ya ini Pak, di ditanya media fasilitasnya. sosial. Ya, fasilitasnya tadi apa saja di dalam situ ada. Di media center ada working space, kemudian ada dining room, tempat teman-teman media untuk makan, makan pagi, makan siang, makan malam. Kemudian juga ada press conference room, jadi ruang untuk press conference. Ada juga foyer. Di foyer itu nanti ada media-media booth yang kita peruntukkan untuk media, terutama televisi ini yang membutuhkan. Dan fasilitas lainnya termasuk untuk relaksasi, kita siapkan kursi massage misalnya, begitu supaya teman-teman bisa ya mungkin kelelahan seharian meliput, bisa bersantai, bisa relaksasi di situ begitu. Musola kita siapkan juga, toilet yang baik, yang bersih kita akan siapkan buat teman-teman jurnalis. Karena memang di media sosial beberapa hari yang lalu Pak Dirjen saya melihat itu teman-teman banyak yang komen bahwa asik KTT ASEAN ada kursi pijatnya dan sebagainya. Jadi memang dari kita memang full begitu Ya, Pak itu ya, memang standar kita. Ya, standar ya. kita mulai menyediakan fasilitas relaksasi itu ya hampir di setiap perhelatan internasional. Di KTT G20 pun kita siapkan begitu, dan ini nanti di KTT ke-43 ASEAN kita siapkan juga. Siap. Baik, yang pasti untuk fasilitas jangan khawatir ya Pak Dirjen ya, pemerintah sudah sangat menyiapkan, tapi kita juga akan bahas Pak Dirjen mengenai isu dan agenda pada KTT ASEAN. Namun kita jeda dulu Pak Dirjen, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.